Selamat malam semuanya. Saya di sini Dewa Erlangga Wicaksono, NPM 19081010113 dari Prodi Informatika uh, Fakultas Ilmu Komputer angkatan 2019 akan mempresentasikan hasil dari apa yang saya kerjakan selama melakukan MBKM riset mahasiswa dengan mitra uh, DKPP atau Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Bojonegoro. Oke, selama melakukan riset mahasiswa di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Bojonegoro, saya diberi tugas untuk membuat sebuah sistem mengembangkan sistem aplikasi berbasis web yang guna untuk mengatur dan mengawasi pembagian pupuk bersubsidi kepada kelompok tani atau petani yang ada di wilayah Kabupaten Bojonegoro, uh, yang aplikasi tersebut bernama Emonef. Aplikasi Emonef sengaja kami buat dengan berbasis web, berguna untuk uh, agar semua orang dengan segala device bisa mengakses aplikasi tersebut dimanapun dan kapanpun. Oke, dalam aplikasi Monef ini terdapat beberapa role. Yang pertama ada admin. Nah, berikut adalah dashboard dari admin. Admin itu berfungsi sebagai otak atau yang mengatur segala uh, berjalannya aplikasi. Jadi kuncinya itu ada di admin, mulai dari mengatur jumlah pupuk, terus mengatur banyaknya akun siapa saja yang ada di situ, terus melihat, pokoknya mengatur jalannya segala aplikasi yang ada uh, aplikasi yang ada di aplikasi di ada website untuk Emanef ini. Oke, kemudian ada namanya penyuluh. Penyuluh itu berfungsi untuk membuatkan uh, akun distributor dan kelompok tani. Kemudian penyuluh juga berfungsi untuk mengecek validasi apakah pupuk yang diberikan ke lapangan sama yang didata itu sudah sesuai apa belum. Kemudian setelah itu uh, juga penyuluh itu berfungsi untuk memverifikasi data kelompok tani dan distributor siapa saja yang menjadi mitra untuk MNF ini. Oke, kemudian ada namanya ini berikut tampilan dashboard dari distributor. Nah, distributor itu berfungsi untuk uh, apa ya, menyetujui pemberian pupuk yang di, diminta oleh uh, petani. Nah, jadi yang bisa dilakukan oleh distributor adalah ya melihat berapa banyak list yang menunggu persetujuan dari request dari para kelompok tani, terus setujui dan bisa juga menolak, dan kemudian bisa melihat hasil transaksinya tersebut, terus kemudian meriset jumlah pupuk tiap bulannya juga seperti yang dilakukan oleh penyuluh. Oke, kemudian ini ada dari kelompok tani. Kelompok tani itu uh, dibagi berdasarkan beberapa section ya, sektor itu, jadi nggak hanya ada satu petani dalam kelompok tani itu, banyak ada beberapa petani. Nah, kelompok tani ini hanya bisa melakukan permintaan pengajuan pupuk yang akan itu dengan jumlah yang mereka inginkan, tapi dengan ada limit setiap bulan, katakanlah setiap bulannya hanya 100 kilo gitu. Nah, tapi kemudian apabila berganti bulan, maka akan meriset lagi jumlah pupuknya seperti 100 kilo lagi. Tani. Nah, kemudian yang terakhir berikut adalah dashboard dari uh, kepala dinas. Nah, kepala dinas itu hanya bisa mengecek data-data yang ada di Emanef ini, seperti
berapa penyuluh yang ada, terus berapa kelompok tani yang ada, terus berapa komoditi yang ada, terus berapa distributor yang ada, dan banyaknya. Jadi hanya bisa melakukan cek tanpa bisa mengganti data apapun. Nah, mungkin sekian dari presentasi saya, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk malam ini dan terima kasih.